Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Risma Nur Fadila. Saya dari Manajemen Pemasaran. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai advertising dan juga promotion. Oke, pertama-tama kita masuk ke materi Integrated Marketing Communication. Nah, di sini definisi AMC ya. AMC adalah proses bisnis strategi yang digunakan untuk merencanakan, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi serangkaian program komunikasi merek yang terkoordinasi, terukur, dan persuasif selama periode waktu tertentu dengan konsumen atau pelanggan atau prospek serta audiens eksternal atau internal lain yang ditargetkan dan relevan. Nah, setiap program dan kegiatan IMC harus berfokus pada penyampaian pesan merek yang ringkas, konsisten, dan jelas di berbagai media dan dalam setiap bagian komunikasi. Pesan-pesan ini juga harus mendukung posisi produk, proporsi nilai, dan strategi pemasaran merek yang disetujui. Kemudian, jalur komunikasi atau communication pathways. Nah, di sini ada 6 kategori utama IMC, yaitu yang pertama periklanan, kemudian promosi, kemudian penjualan, kemudian visibilitas merek, kemudian hubungan masyarakat, terus ada juga platform digital dan kontak pribadi. Nah, setiap kategori memiliki tujuan dan kelebihannya sendiri untuk memasarkan produk dan layanan. Nah, kategori-kategori tersebut seringkali dan secara efektif digunakan dalam kombinasi untuk memaksimalkan penyampaian pesan merek. Communication pathways atau jalur komunikasi yang pertama yaitu advertising bisa melalui televisi, radio, magazine, kemudian newspaper, outdoor atau transit. Nah, untuk jalur komunikasi sales promotion bisa melalui diskon, kupon, buku, free samples, dan loyalty program standar. Kemudian public relation jalur komunikasinya bisa melalui media konferensi, press kit, content distribution, community, kemudian relationship, brand aware. Kemudian brand visibility bisa melalui product placement, kemudian venue identification, event sponsorship, kemudian licensing opportunity, brand logo, merchandise, kemudian digital platform. Jalur komunikasinya bisa melalui sosial media, email, kemudian search optimization, kemudian mobile apps, kemudian yang terakhir personal kontak. Jalur communication-nya bisa melalui sales people, kemudian contact center, kemudian customer service, dan store creators atau juga bisa melalui influencer. Kemudian advertising atau periklanan. Nah, advertising atau periklanan merupakan suatu bentuk komunikasi persuasif yang dibuat untuk tujuan tertentu. Nah, ditujukan kepada khalayak tertentu dan memerlukan pembayaran atas pesan yang disampaikan melalui media milik perusahaan. Kemudian orang-orang melihatnya ya dan juga membacanya, kemudian menontonnya, mendengarnya, mengalaminya, mempercayainya, dan juga membencinya. Nah, tidak ada bentuk komunikasi yang lain yang lebih berusaha keras untuk menarik perhatian orang, kemudian membangkitkan minat dan mengubah persepsi kita. Advertising atau iklan adalah tentang menjual merek atau mempromosikan suatu tujuan, tetapi juga menginformasikan, mendidik, dan juga memotivasi. Nah, tujuan utama adalah menciptakan dan menyampaikan pesan persuasif yang mempengaruhi persepsi dan juga perilaku. Nah, pesan-pesan ini semuanya tentang merek atau perusahaan, tetapi dapat juga mencangkup layanan, kemudian lokasi, tujuan, atau topik penting. Kemudian lanjut ke
ke materi berikutnya, yaitu sales promotion atau promosi penjualan. Nah, sales promotion atau promosi penjualan adalah metode strategis untuk memotivasi pembeli potensial untuk segera membeli suatu produk atau layanan. Apa yang ditawarkan kepada pelanggan atau calon pembeli adalah insentif finansial atau hadiah tambahan yang tersedia hanya dalam jangka waktu terbatas. Kemudian penawaran mungkin hanya berlaku selama beberapa jam, hari, atau minggu, tetapi memiliki tanggal yang berakhir yang jelas dan tidak dapat disangkal. Misalnya seperti kupon khusus akhir pekan di toko kelontong atau 4 ban dengan harga 3 ban. Didasarkan pada penghematan uang. Bagian terpenting dari promosi penjualan adalah ukurannya. Sebagian besar metode terhubung langsung ke hasil kuantitatif berdasarkan respon konsumen terhadap penawaran promosi. Misalnya jumlah kupon yang ditebus, entry undian, kemudian hadiah yang diberikan atau poin yang diperoleh. Nah, public relation atau hubungan masyarakat. Fungsi public relation atau hubungan masyarakat adalah untuk mengembangkan, kemudian mempertahankan, melindungi, dan meningkatkan persepsi suatu merek, perusahaan, organisasi, atau individu di antara beragam kelompok audiens yang berbeda. Nah, ini dapat mencakup siapa saja, mulai dari pemangku kepentingan di suatu perusahaan, wartawan media, dan pejabat pemerintah terpilih hingga sekolah menengah setempat. Kelompok aksi warga, kemudian pemimpin gereja, pelancong bisnis asing, atau pensiunan militer. Ada beberapa kategori hubungan masyarakat yang berbeda seperti hubungan media, hubungan masyarakat, hubungan pemerintah, dan hubungan karyawan. Brand visibility atau visibilitas merek. Brand visibility mencakup situasi ketika perusahaan atau organisasi melibatkan produk atau layanan mereka dengan khalayak dan konsumen secara tidak langsung atau secara halus. Ini bukan iklan, tetapi ada biaya yang terlibat. Ini bukan promosi penjualan karena tidak ada insentif yang ditawarkan atau disarankan. Ini mirip dengan hubungan masyarakat, tetapi dalam hal ini merek mengendalikan konten dan lingkungan untuk exposure. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh visibilitas merek peluang. Yang pertama yaitu penempatan produk. Kemudian yang kedua ada hak penamaan. Kemudian yang ketiga sponsor. Kemudian yang keempat hadiah unggulan. Kemudian tim jalanan dan filantropi. Nah, keempat kategori ini selalu menyertakan nama merek dan logo serta gambar atau tampilan produk atau layanan yang menarik secara visual. Merek ada di film, kemudian acara televisi, musik pertunjukan, media sosial, dan terutama permainan video. Mengapa? Nah, manajer pemasaran ingin mendorong orang untuk menyertakan mereka sebagai bagian dari gaya hidup mereka. Sementara produser hiburan dengan gembira menyambut masuknya uang untuk model bisnis mereka. Nah, platform digital atau digital platform kini ada di dunia periklanan yang paralel. Nah, setiap bentuk media tradisional memiliki situs web. Tidak hanya untuk informasi, tetapi juga untuk mempromosikan produk dan layanan. Situs web ini memiliki kemampuan untuk memutar iklan video dan menyiarkan pesan secara langsung untuk merek. Namun pengaruh media digital tidak berhenti di situ. Media sosial, kekuatan yang mengubah komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, memiliki potensi yang sama untuk menampilkan pesan iklan dalam sejumlah cara yang berbeda.
Ada peluang menarik bagi merek untuk menjelajahi opsi baru ini dan bereksperimen dengan konten dan strategi penyampaian yang inovatif. IMC masih terus berkembang. Teknologi terus berkembang, mengganggu dan mengubah lingkungan media. Baru-baru ini pemerintah seluler telah muncul sebagai kekuatan baru dengan aplikasi yang memfasilitasi hampir setiap proses dan interaksi bisnis yang dapat dibayangkan. Nah, personal kontak. Kategori terakhir dari ke-6 kategori ini tidak begitu mengesankan atau inovatif seperti media digital, tetapi menjadi komponen penting untuk mengimplementasikan setiap program komunikasi. Kontak personal. Nah, kontak personal adalah dimensi manusia yang melampaui pemasaran dan menghubungkan orang-orang dengan cara yang normal dan lebih nyaman. Hubungan interpersonal melibatkan mendengarkan, kemudian memahami, berinteraksi, kemudian mengamati, dan merasakan kebutuhan orang lain. Kontak personal meliputi komunikasi dari mulut ke mulut, kemudian pemimpin opini, penyambutan di toko, tenaga penjualan, dan penjualan langsung. Sementara beberapa bersifat informal dan tidak terstruktur, yang lain terlibat langsung dalam penjualan produk dan layanan. Kemudian pesan konsistensi. Ya, IMC harus selalu menyediakan penyampaian konten merek dan pesan persuasif yang seragam. Ini mencangkup setiap bentuk media yang berbayar yang diperoleh atau dimiliki dalam spektrum penuh aktivitas IMC. Media berbayar adalah bentuk komunikasi apapun yang mengharuskan pengiklan membeli akses ke metode penyampaian pesan atau konten. Media yang diperoleh terdiri dari perkiraan nilai liputan atau paparan media yang diterima secara gratis melalui saluran atau jalur komunikasi. Nah, media yang dimiliki meliputi semua media komunikasi yang merupakan properti eksklusif atau aset digital suatu perusahaan atau organisasi. Nah, sangat penting bahwa pesan merek tersampaikan secara konsisten di masing-masing dari ketiga klasifikasi media komunikasi ini. Konsistensi pesan merek harus dicapai di berbagai bentuk media dan di antara seluruh spektrum acara, aktivitas, program, dan platform IMC. Ini berarti bahwa pesan merek harus selalu mengkomunikasikan informasi yang sama dengan cara yang sama, apapun media yang dipilih. Persyaratannya sama untuk iklan lama, seperti televisi, radio, surat kabar, dan majalah, serta jalur digital seperti media sosial, kemudian permasalahan email, dan aplikasi seluler. Jadi, pesan dalam iklan televisi harus mencerminkan konsep komunikasi yang sama yang muncul dalam iklan majalah atau unggahan media sosial. Setiap pesan merek di setiap media harus konsisten. Kemudian lanjut ke IMC, industri struktur atau struktur industri. Nah, IMC struktur industri dapat dibagi menjadi 4 kelompok berbeda, yaitu pengiklanan, agensi, kemudian media, dan pemasok. Yang pertama yaitu pengiklan. Pengiklan memiliki uang dan membuat keputusan akhir tentang bagaimana uang itu akan dibelanjakan. Yang kedua, media. Media menyediakan peluang untuk menyampaikan pesan merek melalui berbagai saluran dan jalur komunikasi konsumen dan bisnis. Agensi bekerja sama erat dengan pengiklan dan memberikan rekomendasi untuk kampanye, kemudian program, acara, dan aktivitas IMC. Nah, ini termasuk pembuatan dan penerapan pesan merek serta pemilihan media tertentu. Yang terakhir yaitu adalah pemasok. Nah, pemasok mendukung pengiklan
dan agensi dengan berbagai layanan seperti riset, pemasaran pada produksi video, dan teknologi digital. Mungkin kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.